Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Padepokan Nur Wahid Sejati. Pada kesempatan kali ini kita berada di kediaman Ki Sumpel, salah satu warga Betawi yang tinggal di daerah Kampung Baru, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kita akan bincang-bincang ringan dengan beliau, karena beliau salah satu orang yang punya pengalaman yang unik, yang menarik untuk kita perbincangkan pada malam hari ini. Dan juga seperti biasanya bersama kita Kiai Haji Mat Sani Abdurrahman, selaku yang memberikan pandangan secara sejarah dan ilmiah buat konten kita. Beliau salah satu tokoh juga yang berasal dari wilayah Simpur, Kebayoran. Baik, yang pertama saya akan menanyakan sejak kapan asal muasalnya itu julukan Ki Sumpel gitu. Siapa yang kasih julukan itu dan sejak kapan gitu? Beberapa tahun yang lalu pernah, dulu itu ada seorang teman saya, dia anaknya sakit gigi. Gigi, minta tolong sama saya, bilang saya tidak bisa apa-apa, pokoknya minta tolong dah. Ya udah, saya penuhi. Nah itu saya sumpel dengan kapas. Lihat giginya bolong, ya saya sumpel dengan kapas. Mulai disitulah banyak yang manggil saya itu Ki Sumpel. Jadi sakit gigi, giginya bolong itu saya sumpel. Nah iya dipanggil Ki Sumpel. Tapi ada turunan tabib yang praktisi mengobatin sakit gigi nggak dari keluarga, orang-orang tuanya? Kayaknya enggak. Nggak ada. Enggak. Ya, itu karena memang udah petunjuk dari Allah Maha. Ya gara-garanya itu kan pernah juga itu ada yang sakit gigi, ya kan, saya kemurin, ya karena itu karena berlubang, ya udah, ya kan, ambil kapas, si Sumpel itu namanya Ki Sumpel. Kalau udah dari keturunan dari nenek kakek itu nggak ada. Ya. Dan sebelum itu juga kan dulu Ki Sumpel ini bergerak di bidang seni ya Ki. Iya. Bergaul dengan tokoh-tokoh, artis-artis pelawak zaman dulu ya. Iya. Sampai juga ikut mereka gitu kan dalam kegiatan seni hiburan. Itu bisa diceritain tuh Ki? Ya dulu perjalanan saya itu karena kita senang dengan seni dan permainan itu suka-suka anak-anak itu ya, badut ya kan, masih ada di badut. Jadi bisa mengenal dulu para pelawak gitu ya, dengan memang sama-sama di panggung. Kita seniman badut. Jadi kalau ada anak-anak yang berulang tahun, mana itu saya pakai pakaian badut. Itu udah dipanggil sampai sekarang tuh ada yang manggil badut. Yang dari masih kecil sampai sekarang sudah dewasa, sekarang saya yang tahu saya dulu, oh badut ya. Karena memang dulu seniman badut. Itulah perjalanan. Kalau yang bergaul dengan pelawak-pelawak itu gimana ceritanya itu? Ya itu ya ketemunya ya pada saat-saat di acara-acara. Oh gitu. Di acara-acara. Lagi ada event, kita jadi badut, lomba ketemu dia, lukis, kenalan. ada musik, anak diminta badut, ya itulah ketemunya di situ.
Siapa aja tuh kayak pelawak-pelawaknya? Pernah juga kan Jojon sama almarhum Darto Helm, ya kan. Dulu juga masih seniman Betawi, ya kan. Zaman itu masih ada kegiatan 17 Agustus itu kan sering ketemu si Mali, Ponori, ya kan, Okir. Itu ketemunya ya di situ. Itu kalau pelawak Sri Mulat tuh kan kayak Jojon, yang lain-lainnya tuh, Darto gitu kan. Itu kan pelawak Indonesia dah. Nah, tuh Kisumpel ada kepengenan gak tuh? Pengen ikut juga jadi pelawak gitu kan. Ada nggak tuh kepengenan gitu? Ya kalau saya memang senangnya untuk menghibur orang, ya sampai keinginan. Ada juga ya? Ada keinginan sampai gimana ya pengen. Tapi pernah ikut ngelawak sama mereka enggak? Kalau ikut ngelawak belum pernah. belum sampai ya. Terus kalau yang sama yang grup-grup lenong tuh ada juga keinginan tuh buat ikut ngelenong apa jadi salah satu ngambil peran di lenong. Kayak itu kan namanya kita melestarikan seni budaya ya kan. Ya lenong ya memang kita senang. Pernah turun? Pernah senang juga ya kan. Pokoknya senang dah. Ya salah satunya kan kita dari kecil memang udah tahu namanya lenong, ya kan, seni budaya Betawi. Ya. Nah itu saya ada tertarik itu. Jadi kepengen gitu ya, saya mengikut siapa, nggak ada yang ajak, apa ada yang ajak kan gitu ya. Nggak mungkin kan kita ngelenong sendiri, ngajak-ngonyong. Gitu. Nah ini kan pengalaman Kisumpel ya, kan Kisumpel ini salah satu orang Betawi yang punya pengalaman lebih dulu daripada kita nih. Nah, sekarang kan seiring dengan kemajuan zaman banyak masuk budaya-budaya dari luar, apalagi anak-anak sekarang tuh udah Korea gitu kan, ke barat-baratan, kemana tahu kan gitu. Sedangkan di wilayah kita nih Betawi nih seninya ini kurang berkembang apa kurang diangkat budayanya gitu. Itu menurut keinginan Kisumpel itu seni ini harus diapain nih? Seni-seni yang tadi kan kayak lenong, kemudian kesenian yang lain tuh yang dari hatinya Kisumpel nih, kira-kira diapain nih? Anak-anak mudanya harus dibina atau diapain, diajak mencintai seni budaya Betawi apa gimana gitu? Iya memang kan banyak, bahkan sekarang juga kan sudah banyak dari segi persilatannya kan kagak jauh juga dengan lenong dan palang pintu segala macam ya kan. Sekarang semua itu udah banyak ya kan. Kalau di lenong itu ya mungkin juga kan kita sudah harus melestarikan supaya gimana anak-anak sekarang itu biar seneng ya kan, membawa cerita-cerita itu, cerita-cerita yang dulu masih zaman susah. Anak sekarang kan taunya udah enak. Kau dulu kan orang-orang tua kita itu kan ya memang nyari makan susah, ya kan. Taunya anak kecil juga yang sekarang ini udah tinggal enak, pulang udah tinggal makan. Kalau dulu enggak, kalau nyari kayu dulu, nyari umpan buat kambing, baru bisa masak, udah ada kayu bakar. Ya, nah sekarang itu kan anak-anak sekarang tidak mengerti yang dulu-dulu itu. Biar dia ngerti seni budaya itu banyak banget, ya kan. Dari cerita-cerita bikin cerita-ceritanya itu cerita yang tentang dulu ya kan, biar anak-anak itu yang sekarang memahami dulu zaman susahnya itu orang tua kita. Ya kalau zaman sekarang mana mau tahu dulu susah, taunya sekarang mau makan apa aja udah ada. Kalau dulu ya kan kita pengen mau makan apa ke kebun dulu, ya paling yang nggak pusing kok menurut minggu. Kalau sekarang kan di mana tempat asalkan ada duitnya. Orang nggak punya duit tentang aja jalan-jalan doang. Kalau dulu anak-anak iseng pergi ke kebun, ada kecapi ya kecapi, ada pentil mangga jatuh kan gitu. Nah itulah kalau dari segi budaya, pengen itu biar anak-anak remaja yang sekarang itu biar dia bisa mengerti, biar dia senang, nggak tahu bagaimana caranya. Jangan harus juga dari teman-teman, jangan ngelihat orang yang bisa silat aja,
mungkin ada anak-anak yang lain yang bakat terpendam ya kan, tidak disalurkan. Ngerti. Ya, tadi sekilas saya sempat melihat Ki Sumpel ada di majalah Visioner. Nah, itu pembahasan tentang film dokumenter Betawi Reborn. Nah, itu. Penjelasannya gimana tuh, Ki? Itu tentang film Betawi Reborn. Itu kan tentang kegiatan Betawi ya. Tentang Betawi pada saat itu dengan Yayasan Tunas Kelape membuatlah satu film dokumenter Betawi Reborn, ya salah satunya saya ya sebagai ikut berperan di film Betawi Reborn itu dengan kegiatan-kegiatan budaya Betawi. Baik, itu sekarang kita minta pandangan dan tanggapan dari Kiai Matsani mengenai budaya seni Betawi yang ada di lingkungan kita, yang di masa kecil kita gitu kan. Seperti halnya lenong kan kalau zaman dulu kalau orang nanggep hajat kan bisa bukan satu malam, bisa berapa malam gitu kan. Istilah orang Betawi 7 hari 7 malam. Sekarang orang hajatan waktunya simpel-simpel karena orang sibuk. Akhirnya lenong ini tidak bisa ditampilkan kan gitu. Udah gitu nggak ada lapangan kan gitu. Bagaimana tetap budaya ini tetap ada? Sekarang medianya ditaruh di mana nih? Apa ditaruh di televisi atau ditaruh di internet atau ditaruh di mana kan gitu. Kemudian juga budaya-budaya permainan Betawi itu kan ada ketapel gitu kan. Nah, gitu kan. Ini ketapel nih dulu kan buat nyepret-nyepret buah-buahan gitu kan. Nah, sekarang nih ketapelnya kan bisa juga kan diarahkan kepada salah satu seni olahraga Betawi gitu kan. Bisa dibikin komunitas ketapel kan gitu. Kemudian juga banyak juga kuliner Betawi, kemudian pakaian adat Betawi gitu. Nah, di zaman sekarang ini bagaimana caranya supaya budaya Betawi ini bisa tampil, dikenal khususnya kepada anak-anak muda Betawi, generasi muda, dan juga orang-orang pendatang yang ada di Jakarta ini. Bagaimana itu cara biar tetap eksis dipertontonkan gitu, ditunjukkan sebagai salah satu seni hiburan gitu kan, dan budaya gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijabarkan oleh Ki Sumpel tentang budaya dan profil beliau, bahwa beliau orang Betawi. Kalau saya melihat sejarah, memang Betawi ini pada posisi pesisir pantai berada, yang memang di wilayah selatannya itu ada Bogor. Artinya bahwa di abad ke-12, 13, 14 sampai 15 itu memang masuk ke dalam wilayah Pajajaran. Artinya menjadi daerah teritorialnya Prabu Siliwangi saat itu. Lalu juga pernah menjadi daerah teritorialnya kerajaan Islam Cirebon. Lalu pernah juga itu di sini diduduki oleh kerajaan Banten, pasukan saat di sini. Lalu budaya di dataran Jayakarta ataupun pesisir pantai di sini itu memang saat itu budayanya masih agak sedikit tradisional. Kalau kita lihat bahwa budaya Betawi itu ada percampuran. Kalau dalam sejarah itu kan juga dipengaruhi oleh beberapa negara. Contoh misalkan di abad ke-15 itu
tahun 1596 Belanda masuk pertama kalinya itu di Banten saat itu, di Indonesia itu, saat dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Tapi saat di Banten, karena pasukan di Kesultanan Banten kuat, sehingga diusirlah Belanda saat itu. Namun datang kembali 2 tahun kemudian, datang lagi, itu 1598, dipimpin oleh Jacob van Heck, datang lagi. Namun mereka berkuasa saat itu di Ambon, sehingga mendirikan yang namanya VOC yang berpusatnya di Ambon. Nah, itu tahun 1598. Lalu mereka menduduki Indonesia, saat itu kerajaan-kerajaan. Lalu tahun 1602, abad ke-16, mendirikan VOC itu yang pusatnya di Ambon saat itu. Saat itu dipimpin oleh Peter Booth saat itu. Nah, selang waktu 9 tahun, karena VOC ini adalah perserikatan perdagangan rempah-rempah dan sebagainya, maka mereka juga melakukan sebuah penetrasi juga di beberapa titik wilayah kerajaan di Indonesia, termasuk di pesisir pantai yang saat ini namanya Jakarta. Mereka mampu menguasai, lalu membuat pelabuhan permanen di pesisir pantai di Jakarta saat itu, yang saat ini. Dan saat itu mereka secara perdagangannya itu ya antara Ambon dan Jakarta. Namun akhirnya tahun 1619 VOC berpusat di Jakarta sekarang. Jakarta saat itu VOC. Nah, saat itu Erwin dan Nejmit itu beliau bagaimana caranya VOC itu berpusat di Jakarta yang saat ini, dan saat itulah pusat pemerintahan dan administrasi yang tadinya di Ambon ke Jakarta. Nah, dari situlah mulai adanya sebuah invasi perdagangan, invasi kebudayaan dan sebagainya, karena bukan hanya Belanda masuk kan, ada Inggris masuk, ada Perancis masuk, ya kan. VOC juga abad ke-17 bubar karena ada persaingan dengan Inggris saat itu kan. Nah, inilah yang membuat bahwa multi budaya di kawasan Jakarta saat ini, Jabodetabek ya, itu menjadi dinamis sekali. Jadi ada budaya klasik yang saat itu di wilayah kita sekarang, yang pada zaman Hindu-Buddha, lalu dengan keislaman yang kuat abad ke-14 karena dari Fathahillah Demak, lalu juga datang Belanda, Inggris, Perancis. Nah, itu menjadi sesuatu yang bisa membentuk kebudayaan, apalagi datang dari Tiongkok. Makanya kalau kita lihat budaya ciri khas Betawi itu, cara berpakaian, cara tari-tarian, cara seni budaya yang lain, yang memang lingkupnya asli ciri khas Betawi, itu tidak lepas dari adanya budaya Islam atau Melayu, tidak lepas dari budaya Eropa, Belanda, Jepang, Perancis, tidak lepas dari budaya Tiongkok, lalu tidak lepas juga dari budaya percampuran Cirebon dan Jawa, Sunda dan Jawa. Sehingga itulah yang namanya pembentukan akulturasi budaya yang pada titik equilibrium jadilah budaya Betawi saat ini. Kalau kita lihat dari sejarah itu, maka ketika kental sekali budaya-budaya itu, karena di Jakarta itu budaya pasti dia berdampingan, melekat dengan ideologi agama. Pasti kan itu antara ulama dan budayawan itu biasanya saling saling berdampingan. Malah ada juga yang ulama sekaligus budayawan, atau budayawan sekaligus ulama, ya kan. Nah, memang saat ini dengan modernisasi
lalu dengan zaman digital dan sebagainya, justru bahwa tampilan pelestarian kemasan dari budaya Betawi ini saya rasa sudah mulai dikenal, karena di Jakarta atau Jabodetabek ini kan memang khususnya DKI Jakarta menjadi sentral dari pusat ibu kota negara Republik Indonesia. Maka apapun yang menjadi aktivitas, menjadi hotspot isu bagi informasi pemerintahan, informasi budaya, sentralnya itu adanya di DKI Jakarta atau Jabodetabek. Sehingga sebenarnya dalam analisa SWOT, strength atau kelebihannya bahwa budaya Betawi ini lebih banyak muncul di permukaan media massa. Kan media massa kan ada media cetak, ada audio atau radio, ada atau audiovisual televisi, atau sekarang internet. Dan publikasi tentang budaya Betawi atau Jakarta ini itu lebih monoton dibandingkan budaya yang lain, ya kan? Karena kalau kita lihat pada masa RRI, pada masa TVRI, pada masa TV-TV swasta yang sekarang ada, itu lebih menonjol dibanding budaya lain karena pusatnya di ibu kota. Sering ditampilkan pada event-event pada masa Jepang juga saat itu, walaupun situ ada kerja paksa Romusa, namun kalau hajatan dan khitanan juga ada event-event itu ditampilkan budaya ciri khas Betawi saat itu. Lalu ketika kemerdekaan Republik Indonesia 1945, dari masa Presiden Soekarno, pada masa Presiden Soeharto, lalu pada masa Presiden Habibie, pada masa Presiden Gus Dur, SBY, dan sekarang Pak Jokowi, event-event nasional itu juga sering menampilkan ciri khas budaya Betawi di momentum-momentum event-event yang memang penting bagi kenegaraan. Lalu juga momentum event apalagi Pemda DKI Jakarta itu menggalakkan yang namanya hari ulang tahun Jakarta, ya kan? Entah itu di PRJ, entah itu ada di beberapa wilayah di selatan, di Kemang, Jakarta Barat, ya utara, timur, pusat. Nah, itu membuat bahwa budaya seni Betawi itu banyak dikenal oleh dari masyarakat daerah Jabodetabek sendiri, nasional maupun masyarakat dunia. Makanya para kaum wisatawan luar negeri dari Eropa, dari Timur Tengah, dari Asia Tenggara, Tiongkok dan sebagainya, mereka familiar sekali terhadap seni budaya Betawi yang ditampilkan karena mereka sering nginap di hotel, pergi ke Taman Mini Indonesia Indah, lalu pergi ke Ancol, ditampilkan itu di Jakarta ini. Makanya sekarang bagaimana caranya para putra-putra daerah Jakarta Betawi juga belajar untuk seni budaya ini. Ada estafet ilmu pengetahuan dan budaya yang dari orang tua mereka ke anak muda sekarang, ke anak-anak sekarang, sehingga dia tidak hilang, malah berkembang, berinovasi, berkreasi. Dan ada beberapa kemasan-kemasan yang disesuaikan dalam kondisi modern saat ini. Menurut saya itu saja. Baik. Sekian Jakarta Betawi juga belajar untuk seni budaya ini. Ada estafet ilmu pengetahuan dan budaya yang dari orang tua mereka ke anak muda sekarang, ke anak-anak sekarang, sehingga dia tidak hilang, malah berkembang, berinovasi, berkreasi. Dan ada beberapa kemasan-kemasan yang disesuaikan dalam kondisi modern saat ini. Menurut saya itu saja. baik. Sekian kita ucapkan terima kasih kepada
dan Kiai Hasan. Tentunya kita semua sebagai orang Betawi ingin budaya Betawi ini terus lestari, diestafetkan oleh generasi-generasi penerus. Namun juga ada keprihatinan karena memang arus budaya dari luar kuat juga mempengaruhi generasi-generasi muda kita. Patut kita apresiasi pada orang Betawi, pada Ki Sumpel yang masih setia menampilkan atribut-atribut Betawi. Semangat, tetap Peci songkonya, cincinnya, cangkul semangat itu, ayo. kan, kemudian hadir di acara-acara ormas-ormas Betawi gitu kan, kongko-kongko bersama tokoh-tokoh Betawi yang dibahas pokoknya hari-hari tentang Betawi gitu kan. Padahal udah nggak ada buang kecapi masih punya jepretan kan gitu, masih apa, semangat. Saya harapkan banyak lagi orang-orang Betawi yang seperti Ki Sumpel ini. Itu saja harapan kita semua. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.